Peta konsep media dan sumber belajar terdiri dari pengertian, fungsi, jenis-jenis, dan juga manfaat. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan pengertian media dan sumber belajar. Jangan lupa saksikan ya. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografi, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Selanjutnya, pengertian sumber belajar. Sumber belajar yaitu segala sumber yang mendukung dan memudahkan proses belajar. Perkembangan sumber belajar dimulai dari orang tua lalu bergeser menjadi pihak. Sumber belajar menurut para ahli adalah segala sumber yang mendukung dan memudahkan pelajar dalam mencapai tujuan belajar baik digunakan secara terpisah maupun dikombinasikan. Fungsi-fungsi media belajar yang pertama memberikan pengetahuan tentang tujuan pembelajaran, yang kedua memotivasi peserta didik, yang ketiga menyajikan informasi, yang keempat merangsang diskusi, dan yang kelima adalah mengarahkan kegiatan peserta didik. Selanjutnya, fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Jenis-jenis media belajar. Yang pertama yaitu media audio. Contohnya seperti radio, telepon, tape recorder, dan sebagainya. Yang kedua, media visual. Contohnya foto, poster, dan sebagainya. Yang ketiga, media audio visual. Contohnya film dan video. Yang keempat, media serbaneka. Contohnya diorama, ragunan, dan papan tulis. Yang kelima, peta dan globe. Yang keenam, gambar fotografi. Ada jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua media atau peralatan, yang ketiga lingkungan, yang keempat peristiwa, yang kelima buku, yang keenam bahan ajar, yang ketujuh pengalaman anak. Nah, di sini ada manfaat media belajar. Yang pertama yaitu menarik perhatian anak, yang kedua mengatasi keterbatasan informasi, yang ketiga membuat pembelajaran menjadi interaktif. Yang terakhir, manfaat sumber belajar. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, yang kedua memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yang ketiga memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yang keempat lebih memantapkan pembelajaran, yang kelima memungkinkan belajar secara seketika, yang keenam memungkinkan pembelajaran yang lebih luas.